Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang sistem peredaran darah manusia. Nah, kalau di sistem peredaran darah ini, jadi kita kan punya darah tuh ya. Darah itu isinya biasanya kan pas keluar kita berdarah warnanya merah, padahal sebenarnya darah itu bukan cuma yang berwarna merah. Jadi sistem peredaran darah ini pertama kita belajar dulu tentang darah, yang dia itu nggak cuma ada darah yang berwarna merah atau eritrosit. Nah, jadi darah ini adalah cairan yang terdapat dalam pembuluh darah, baik yang warnanya merah, yang warnanya putih atau tidak berwarna, kemudian yang berupa 90%-nya air. Nah, kemudian darah ini berfungsinya buat apa sih? Kenapa kita manusia tuh harus punya darah? Kenapa makhluk hidup itu biasanya punya darah? Nah, jadi darah ini berfungsi untuk mengangkut oksigen, sari makanan, hormon, dan juga zat-zat yang terkandung di dalamnya. Kita bernafas kan membutuhkan menghirup oksigen. Nah, oksigen itu dibawa menuju ke sel-sel tubuh dari tubuh kita, di sel kulit dan lain-lain tuh, di sel-sel tubuh pokoknya. Nah, terus siapa yang membawa oksigen itu? Jadi oksigen itu dititipkan ke darah, kemudian makanan juga. Kan kenapa kita butuh makan? Karena tubuh kita yang butuh. Nah, makanan itu bukan cuma masuk ke perut, tapi disebarkan ke sel-sel tubuh, sama kayak oksigen tadi. Sari-sari makanan yang sudah diserap oleh tubuh itu dibawanya sama darah. Jadi darah mengedarkan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, kemudian yang dari sel itu kan biasanya kalau kita makan nih, ibaratnya kita adalah sel, kita pas makan kemudian pasti ada sampahnya kan, pasti ada sisanya. Nah, sisanya itu dibawa lagi sama si darah gitu. Terus darah ini juga berfungsi untuk mengangkut sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan tubuh. Nah, sisa metabolismenya itu seperti kan nanti jadinya urin dan keringat itu yang bawa darah. Jadi darah membawa sisa metabolisme, kemudian nanti dirombak di ginjal, akhirnya dikeluarkanlah urin dan juga keringat hasil dari metabolisme sisanya. Kemudian yang ketiga, membentuk zat antibodi sebagai sistem kekebalan tubuh. Nah, sistem kekebalan tubuh ini berfungsi untuk mempertahankan daya tahan tubuh supaya kita kebal terhadap kuman, penyakit, bakteri, virus, dan lainnya. Dan yang terakhir, mengedarkan panas ke seluruh tubuh. Nah, kalau ini darah ini berperan ketika suhu panas. Nah, dia berarti kan menurunkan suhu tubuh manusia ya, supaya kita nggak terlalu kepanasan gitu. Kemudian ketika dingin, suhu tubuh kita dinaikkan supaya kita tetap hangat gitu. Nah, itu perannya si darah supaya suhu tubuh kita tetap normal. Nah, di sini ada darah ya, ini darah. Jadi ketika ini pembuluh darah, yang keluar darahnya itu bukan cuma yang warna merah, tapi karena darah yang merah ini atau eritrosit jumlahnya paling banyak, sel darah merah ini jumlahnya paling banyak, jadi kelihatannya dia mendominasi gitu. Tapi sebenarnya isinya nggak cuma sel darah merah. Sel darah merah ini nama lainnya eritrosit. Ada juga sel darah putih atau leukosit. Kemudian ada plasma darah dan ada trombosit atau keping darah. Nah, yang pertama tadi bagiannya itu ada plasma darah ya. Plasma darah ini adalah bagian paling banyak yang ada di darah. Jadi darah itu 55%-nya adalah plasma darah. Jadi dia mayoritas dari darah ya. 55% itu adalah plasma, di mana dari 55% ini 7% diantaranya adalah protein yang terdiri dari protein albumin sebanyak 58%, protein globulin sebanyak 38%, dan protein fibrinogen sebanyak 4%. Kemudian di sini adalah darahnya ya. Jadi ini plasma darah, ini darahnya ada darah putih, darah merah, darah keping darah. Sel darah putih, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Platelets itu keping darah. Plasma darah ini tersusun dari 90% air, jadi mayoritas air, dan 10% itu zat terlarut, di mana 7% diantaranya tadi protein ya, 3% itu zat terlarut yang diangkut-angkut tadi. Kemudian berperan sebagai pengangkut sari makanan, nah ini zat terlarutnya, hormon dan juga zat sisa metabolisme. Kemudian di sini ada protein albumin. Albumin itu berfungsi untuk menjaga tekanan osmotik darah.
Kemudian ada globulin yang berfungsi untuk membentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh ya, membentuk nih dia. Kemudian ada fibrinogen yang berfungsi untuk membantu proses pembekuan darah. Nah, pembekuan darah itu proses pengeringan luka. Lalu plasma darah yang tidak mengandung fibrinogen, jadi nggak semua plasma darah itu punya fibrinogen, ada juga yang tidak mengandung fibrinogen, ini namanya serum darah gitu. Kemudian setelah plasma darah tadi kan kita sekarang ke macam-macam darah ya, ada sel darah merah yang pertama atau eritrosit. Eritrosit itu atau sel darah merah warnanya pasti merah karena dia sel darah merah, warnanya merah, terus bentuknya itu semuanya sama. Jadi sel darah merah itu bentuknya sama seperti ini, yaitu bentuknya bulat, kemudian ke dalam cekung. Jadi ini cekung ke dalam, pipih ya. Kemudian cekungnya itu nggak cuma sebelah sini, sisi bawahnya juga cekung. Jadi di sini cekung, di sini cekung. Kalau donat kan bolong, ini cekung. Nah, karena dia cekungnya ada dua, jadi dia itu dinamakan bikonkaf. Cekung itu konkav, bi itu artinya dua. Jadi dua cekungan jadi bikonkaf. Jadi sel darah merah bentuknya itu bikonkaf atau cekung pada kedua sisi. Lalu dia ini tidak memiliki inti sel, jadi langsung badan sel aja tanpa ada inti sel. Inti sel itu otak dari selnya ya. Lalu mengandung hemoglobin, ini yang memberikan warna merah pada si darah, dan dia ini yang berperan mengikat oksigen. Jadi kalau misalnya hemoglobinnya rendah, berarti darahnya sulit atau rendah mengikat oksigennya, akhirnya kita gampang lelah atau nanti jadi darah rendah gitu ya. Kurang darah atau kurang darah. Oke, lanjut. Di sini jumlahnya itu untuk sel darah merah ya. Eritrosit jumlahnya adalah kurang lebih 5 juta sel per milimeter kubik. Jadi dalam 1 mm kubik misalnya, jadi satu volumenya itu volume darahnya 1 mm kubik. Di antara 1 mm kubik itu ada 5 juta sel darah merah. Sisanya nanti kan ada darah putih, kemudian plasma darah, dan juga keping darah. Dia ini dibentuk di tulang pipih yang ada di sumsum tulang. Nah, jadi pembentukan darah itu adanya di sumsum tulang, untuk darah merah adanya di tulang pipih pembentukannya. Kemudian masa hidupnya itu sekitar 120 hari. Jadi ini sekitar 4 bulan ya. Sekitar 4 bulan karena 1 bulan 30 hari, jadi 120 bagi 30, 4 bulan. Jadi darah kita itu usianya 4 bulan. 4 bulan dia beredar dari jantung ke seluruh tubuh, ke jantung, ke paru-paru, kembali lagi ke jantung. Kemudian kalau udah 120 hari dia melakukan hal seperti itu, dia akan dirombak di hati. Kemudian dibantu di ginjal dulu, disaring ya. Oh ya, setiap hari dia disaring di ginjal. Penyaringan darah itu terjadi di ginjal. Kemudian ya dia disaring di ginjal, kemudian kalau udah nggak digunakan dia dibawa ke hati untuk dirombak, bisa menjadi darah baru atau dijadikan dipecah untuk dibuang bersama dengan sisa metabolisme yang tadi. Nah, di sini darah ini jadi nggak cuma darah doang isinya ya, tadi ada hemoglobin, selain hemoglobin ada juga iron atau zat besi, kemudian ada juga oksigen yang diikat oleh darah. Ini untuk darah yang masih bersih atau darah yang berasal dari paru-paru menuju ke jantung kemudian disebarkan ke seluruh tubuh. Tapi ketika darah itu dari seluruh tubuh atau dia udah ngasih oksigen, maka dia akan menerima karbon dioksida. Jadi oksigennya itu ditukar dengan karbon dioksida. Jadi setelah dia memberikan oksigen ke seluruh sel, nanti dia angkutannya bukan oksigen lagi, tapi karbon dioksida gitu. Selanjutnya adalah sel darah putih atau leukosit. Nah, kalau sel darah putih, tadi kan sel darah merah cuma ada satu bentuk. Kalau sel darah putih ini dibagi jadi dua bentuk. Ada yang bergranula seperti ini, ada juga yang tidak. Nah, kalau yang ini inti selnya ya, ini inti selnya. Jadi bedanya si darah merah dengan darah putih adalah kalau darah merah tidak ada inti sel, kalau darah putih itu ada. Nah, untuk darah putih di sini yang tidak bergranul ada monosit dan ada limfosit. Kemudian untuk yang bergranul ada eosinofil dan ada neutrofil dan juga basofil. Jadi ada 3. Ini agranulosit yang tidak bergranula,
Lalu di sini granulosit adalah leukosit yang bergranula. Nah, sel darah putih ini berfungsi sebagai pertahanan tubuh dari serangan penyakit dengan cara memangsanya atau namanya fagositosis atau membentuk antibodi. Nah, jadi misalnya kita ini makan makanan yang kotor gitu ya, yang banyak bakterinya, kumannya, kemudian si sel darah putih ini akan membentuk kekebalan tubuh yang dia itu bakal memangsa si kuman, bakteri, virus, penyakit dan lainnya itu dimakan sama si sel darah putih ini. Jadi dia makan sehingga kita bisa tetap sehat gitu. Nah, tapi jika jumlahnya terlalu banyak, dia ini jadi nggak pandang bulu, memangsanya itu nggak pandang bulu. Ketika si jumlah sel darah putihnya itu terlalu berlebihan, dia tidak pandang bulu dalam memangsa sehingga bisa memangsa juga si sel darah merah. Nah, itu namanya leukemia. Si darah merah tadi warnanya putih, darah merah warnanya merah, maaf. Kalau sel darah putih ini warnanya bukan putih ya. Jadi kayak air putih itu tidak berwarna. Jadi sel darah putih juga sama, dia tidak berwarna alias jernih. Makanya nggak begitu kelihatan kan, kita cuma bisa melihat warna yang merah doang karena dia ini warnanya jernih. Lalu dia memiliki masa hidup yang lebih sedikit daripada sel darah merah, yaitu sekitar 12-13 hari. Jadi kurang dari 2 minggu ya, seminggu lebih gitu. Kemudian jumlahnya itu ada sekitar 8.000 sel per milimeter kubik saat kondisi normal. Jadi dalam 1 milimeter kubik ada 8.000 sel darah putih ketika sehat ya, saat kondisi normal. Kemudian ketika terjadi infeksi, baik itu dari bakteri, virus, kuman, penyakit, dan lainnya, maka jumlahnya akan bertambah mencapai lebih dari 10.000 sel per milimeter kubik. Nah, ada kejadian di mana jumlah sel darah putih kurang dari normalnya, yaitu kalau dia kurang dari 6.000 sel per milimeter kubik, maka ini namanya leukopeni, kurang sel darah putih gitu ya. Kemudian ketika jumlah leukositnya lebih dari yang normal, yaitu lebih dari 9.000 sel per milimeter kubik, maka ini adalah disebut leukositosis dan akan menyebabkan leukemia. Apalagi ini dalam kondisi normal ya. Ini dalam kondisi normal jumlahnya lebih dari atau kurang dari ini namanya leukopeni. Kalau kurang dari 6.000, kalau lebih dari 9.000 namanya leukositosis, padahal dia nggak sakit. Kalau sakit wajar lebih banyak sel darah putihnya, tapi ketika dia nggak sakit, jumlah sel darah putihnya meningkat, itu berbahaya. Atau kalau dia lagi nggak sakit, jumlah sel darah putihnya sedikit, itu juga bahaya. Meskipun nggak sakit, bukan berarti kekebalan tubuhnya bisa berkurang gitu ya. Lanjut, di sini ada keping darah. Keping darah itu trombosit ya namanya. Dia bentuknya seperti ini, tidak beraturan, jadi nggak ada bentuk pastinya. Kemudian dia itu tidak memiliki inti sel, sama seperti sel darah merah. Jumlahnya lebih banyak daripada sel darah putih, tapi lebih sedikit dari sel darah merah, yaitu sekitar 300.000 sel per milimeter kubik. Dia memiliki masa hidup yang paling pendek, yaitu sekitar 1 minggu 8 hari ya. Dan dia ini berperan dalam proses pembekuan darah bersama dengan fibrinogen yang ada di plasma darah tadi. Jadi ketika terjadi luka, trombosit akan pecah ya, mengeluarkan trombokinase dibantu dengan, sehingga dia itu mengaktifkan antihemofilia, menghasilkan protombin dibantu dengan vitamin K dan juga ion kalsium menjadi trombin, kemudian dibantu dengan fibrinogen. Ini dia mengaktifkan fibrinogen sehingga ada benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin ini yang bisa membuat koreng. Jadi benang-benang yang menutup luka terus nanti jadi kering, keringnya itu jadi koreng gitu. Jadi proses pembekuan darah membutuhkan bantuan dari trombosit dan juga fibrinogen. Trombositnya adalah keping darah, fibrinogen berasal dari plasma darah. Seperti itu. Kemudian ini adalah bagian jadi kita mau menjelajah, kan tadi udah belajar darah, kemudian darah itu diangkutnya kemana-kemana sih. Nah, pertama kali ketika darah dipompa itu dari jantung. Ini jantung ya. Dari jantung dia itu keluar dari sini, dari nomor 5 yaitu bilik kiri. Bilik kiri keluar. Nah, keluar ada yang ke tubuh bagian atas, ada yang ke tubuh bagian bawah. Nah, tadi pembuluh darah kita belum bahas ya. Jadi pembuluh darah itu ada 2.
ada 3 garis besarnya, ada pembuluh darah arteri, ada pembuluh darah vena, ada pembuluh kapiler atau kapiler darah gitu. Nah, untuk pembuluh darah arteri sebagian besar mengangkut oksigen dan sebagian kecilnya cuma satu pembuluh yang mengangkut karbon dioksida. Kemudian darah ya, maksudnya darahnya mengangkut oksigen di pembuluh darah arteri sebagian besar, tapi ada satu yang pembuluhnya itu mengangkut darah yang mengandung karbon dioksida. Nanti dijelaskan. Kemudian untuk vena itu mengangkut darah yang mengandung karbon dioksida, tapi ada satu yang mengangkut oksigen. Lalu untuk kapiler, dia itu menjadi pemisah atau dia ini menghubungkan langsung antara vena dengan arteri. Tadi kan arteri mengantarkan oksigen, kemudian vena membawa karbon dioksida. Nah, dia terjadi pertukarannya itu di kapiler. Jadi antara darah yang membawa oksigen dengan darah yang membawa karbon dioksida itu melewati kapiler darah. Oke, tadi dari sini, dari bilik kiri, arteri itu ada 3 ya. Arteri itu ada 3 bentuk. Jadi ada arteri yang paling besar namanya aorta, arteri yang sedang namanya arteri aja, arteria, kemudian ada 4 berarti. Ada 4 aorta, arteri, kemudian jadi aorta paling besar, lebih kecilnya arteri, kemudian lebih paling kecil adalah arteriol. Lalu ada arteri yang khusus menuju ke paru-paru namanya arteri pulmonalis. Jadi ada 4, aorta, arteri, arteriol, arteri pulmonalis. Dari paling besar aorta, kemudian arteri, paling kecil arteriol. Lalu untuk yang menuju ke paru-paru ini ukurannya besar ya, sama seperti aorta, namanya arteri pulmonalis gitu. Jadi pertama darah setelah dari jantung di bagian bilik kiri dia akan keluar menuju aorta. Nah, dari aorta ini dia ada yang ke tubuh bagian atas, ada ke tubuh bagian bawah. Nah, ketika ini kan arteri ya, ketika dia itu menuju ke bagian tubuh, ke sel-sel tubuh, maka itu yang berperan adalah pembuluh arteriol yang kita lihat di tangan kita itu, yang kelihatan di tangan kita urat-urat itu pembuluh darah yang kecilnya. Jadi yang paling kecil arteriol, arteriol dan juga venula. Ya. Jadi pembuluh darah yang paling kecil yang biasanya kita lihat itu. Terus di sini terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida melalui sel-selnya ya. Kemudian darah yang udah melepaskan oksigen terus membawa karbon dioksida akan menuju ke kapiler, pembuluh kapiler baik di atas ataupun di bawah. Setelah menuju ke kapiler dia akan pindah, jadi udah nggak di arteri lagi, sekarang pindah ke vena. Vena yang paling kecil yang terhubung dengan kapiler itu adalah venula. Nah, setelah dari venula di sini ada ke vena cava. Jadi kalau tadi arteri itu paling besar aorta, kemudian arteri, kemudian arteriol. Kalau vena yang paling besar adalah vena cava, kemudian venula. Vena cava, vena, venula. Ya. Kemudian untuk yang si vena pulmonalis itu yang menuju ke paru-paru, sama seperti arteri. Jadi pulmo itu artinya paru-paru. Jadi kalau arteri pulmonalis berarti arteri menuju paru-paru, vena pulmonalis vena menuju paru-paru gitu. Vena dari paru-paru, maaf. Vena dari paru-paru. Oke. Jadi tadi kapilernya ini menuju ke venula ya, darah kotornya, darah yang mengandung karbon dioksida, kemudian ke vena cava inferior kalau di bagian bawah. Jadi inferior itu bawah, superior itu atas. Jadi habis vena cava inferior dan vena cava superior. Lalu dari vena cava masuk ke jantung lagi. Jadi masuknya pertama dari atas dulu. Di atas itu ada serambi kanan, jadi sebelah sini kanan, sebelah sini kiri. Ini serambi kanan yang atas, kemudian dia masuk ke bilik kanan, maaf. Ini serambi, ini bawahnya bilik ya. Dari serambi kanan ke bilik kanan. Lalu dari bilik kanan, ini kan darahnya darah kotor, dipompalah dia ke paru-paru. Nah, pas ke paru-paru ini melalui arteri. Jadi bukan lagi melalui vena, tapi arteri. Arterinya adalah arteri pulmonalis.
Jadi darah yang keluar dari jantung itu tadi ya selalu keluar dari pembuluh arteri, baik itu arteri yang namanya aorta, pembuluh darah arteri paling besar, atau arteri pulmonalis. Jadi bilik terhubung dengan pembuluh arteri ya. Kemudian bilik tadi kan bilik kanan ya, ini bilik kanan ke arteri pulmonalis menuju ke paru-paru, dia menukar karbon dioksida dengan oksigen di alveolus tepatnya ya. Terjadi pertukaran di situ. Kemudian keluar dari paru-paru, dia menuju ke vena pulmonalis. Jadi dianterin ke vena pulmonalis, kemudian masuk ke serambi kanan, serambi kiri. Oh iya, berarti gini, bilik tadi keluar, bilik itu kan selalu mengeluarkan darah ya. Bilik itu keluar dari jantung menuju ke arteri, pembuluh arteri, baik arterinya aorta ataupun arteri pulmonalis. Maaf, ini arteri pulmonalisnya biru. Lalu kalau serambi itu masuknya darah selalu dari pembuluh vena, baik venanya itu vena cava, ini kan dari sini nih masuk ke serambi kanan itu vena cava, kalau di serambi kiri masuknya vena pulmonalis gitu ya. Lalu dari sini darahnya udah bersih, vena pulmonalis membawa darah yang kayak oksigen, lalu dikirim ke bilik kiri lagi. Kemudian dari bilik kiri dipompa lagi ke seluruh tubuh lagi dan seterusnya selama kita hidup. Nah, di sini ada peredaran darahnya itu dua ya. Tadi ada peredaran darah kecil. Jadi peredaran darah kecil itu rutannya dari jantung. Yang tadi dari sini dari jantung, kemudian ke paru-paru. Jadi dari jantung ke paru-paru, tepatnya menggunakan pembuluh arteri pulmonalis ke paru-paru, lalu kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Jadi dari jantung di bilik kanan, kemudian ke arteri pulmonalis, ke paru-paru, ke vena pulmonalis, masuk lagi ke jantung, ke serambi kiri. Lalu untuk peredaran darah yang besarnya itu yang ke seluruh tubuh. Jadi dari jantung, tepatnya di bilik kiri, ke seluruh tubuh, bagian atas dan juga bagian bawah, menggunakan aorta dan juga arteriol dan juga pembuluh kapiler habis itu ya, kemudian ke venula, ke vena cava superior dan inferior, lalu masuk lagi ke jantung di serambi kanan. Nah, itu pembuluh darah besar. Jadi pembuluh darah kecil pusatnya di paru-paru, pembuluh darah besar pusatnya di seluruh tubuh. Kemudian ini bagian dari jantung, tadi kita udah tahu kalau vena cava superior dari atas, vena pulmonalis dari paru-paru ya. Lalu ada aorta yang keluar dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Lalu ada arteri pulmonalis yang membawa darah kotor dari si bilik kanan menuju ke paru-paru. Lalu ada serambi kiri, nih kita juga udah tahu, vena pulmonalis, bilik kiri, kemudian bilik kanan, vena cava inferior. Nah, yang kita belum tadi jelaskan adalah katup seminularis, katup bikuspidalis, dan katup trikuspidalis. Ini adalah katup yang mencegah atau menjaga supaya darah itu pas udah dipompa dia nggak balik lagi ke jantung ya. Jadi kalau udah dipompa udah keluar gitu, nggak usah balik lagi ke jantung. Nah, di sini ada pertama kita bahas yang sini dulu ya, katup bikuspidalis. B itu artinya dua. Jadi ini katupnya ada dua. Ini adalah katup yang memisahkan bilik kiri dengan serambi kiri. Jadi supaya pas serambi kiri itu memompa darah ke bilik kiri, darahnya nggak balik lagi. Lalu di sini ada katup trikuspidalis yang memisahkan bilik kanan dengan serambi kanan. Sama seperti di kiri, dia juga menjaga supaya darahnya itu nggak balik lagi. Jadi setelah dipompa dari serambi kanan ke bilik kanan, dia nggak balik lagi ke serambinya gitu. Terus yang ada di sini katup semilunaris, ini kan katup yang menghubungkan ke aorta. Dia ini dari bilik kiri ya. Jadi ketika dia darah, bilik kiri ini memompa darah ke seluruh tubuh, nggak balik lagi, karena kan ini penting, darah itu harus cepat-cepat diantarkan ke seluruh tubuh supaya kita, sel-sel tubuh kita itu bisa menerima oksigen dengan secepat mungkin. Jadi ini nggak boleh sampai dia balik lagi ke tubuh, ke jantung maksudnya, maaf. Oke, lanjut. Di sini jantung itu normalnya berdenyut 69 sampai 80 kali per menit ya. Jadi dalam 1 menit atau dalam 60 detik itu jantung harusnya denyutnya sekitar 69 sampai 80 kali.
normalnya. Tapi ketika dia jantungnya berdetak lebih kencang, mungkin itu sedang olahraga, itu nggak masalah. Atau misalnya dia sedang gugup, ya, baik gugupnya itu karena ada polisi, atau gugupnya itu karena tiba-tiba dipanggil sama gurunya, atau misalnya dia melihat opa gitu, terus opanya ganteng, nah itu bisa jadi denyut jantungnya jadi naik, tapi nggak dalam waktu yang lama. Kalau terus menerus denyut jantungnya itu berdetak cepat, itu perlu diwaspadai ya. Nah, denyut jantung yang terlalu lambat juga itu berbahaya. Itu jantungnya berarti lemah. Pas dia berdenyut, itu dia memompa sebenarnya. Jadi pas jantung kita itu berdenyut, itu dia lagi mompa darah. Nah, kalau misalnya denyutnya lambat, terus itu gimana mompa darahnya? Jadi berbahaya, harus diperiksa. Nah, kemudian kita akan belajar gangguan atau kelainan sistem peredaran darah. Di sini kita bahas sedikit aja, sisanya bisa dibaca di buku ya. Ada anemia yang pertama. Anemia itu adalah kurang darah. Ya, sebenarnya bukan kurang darah, tapi kurang zat hemoglobinnya rendah gitu ya. Anemia itu hemoglobinnya rendah. Jadi di sini dia itu darah merahnya jumlahnya terbatas. Jadi ketika orang yang mengalami anemia itu dia oksigennya itu kurang sampai ke sel tubuh, makanya cepat lelah, kemudian ngantuk. Ngantuk itu kan bukan disebabkan karena kita kurang tidur ya, ngantuk itu disebabkan oleh kurang oksigen dalam tubuh. Nah, yang berperan mengantarkan oksigen ke dalam tubuh itu kan si darah nih, darah. Jadi ketika darahnya itu nggak bisa mengantarkan oksigen karena jumlahnya yang terbatas, karena hemoglobinnya yang rendah, ya mau gimana dia mengantarkannya, jadi susah gitu. Itu namanya anemia. Terus apa cara ininya? Jadi lebih baik banyak mengkonsumsi zat besi gitu, seperti obat yang ada di edaran gitu ya. Biasanya kalau untuk pelajar itu disiapkan dari sekolah ya, umumnya begitu. Cuma ada yang iya, ada yang enggak. Harus minum obat penambah darah setiap 1 minggu sekali, karena biasanya remaja itu cenderung melakukan aktivitas yang membuat dia itu kurang menghirup oksigen dengan baik gitu ya. Jadi oksigen itu kurang sampai ke seluruh tubuh. Banyak yang mengalami anemia karena misalnya pola makan yang kurang dijaga, atau karena kelelahan, begadang, dan lain-lain. Anemia itu bisa disebabkan karena begadang juga ya. Jadi itu harus diwaspadai. Caranya membanyak mengkonsumsi zat besi, kemudian rajin berolahraga sih ya, biar tetap sehat jiwa raganya. Kemudian leukemia. Leukemia ini kalau tadi anemia kurang sel darah merah, kalau di leukemia ini kelebihan sel darah putih. Tadi kita udah bahas bahwa ketika sel darah putih jumlahnya berlebihan, maka dia bisa memangsa secara impulsif. Jadi dia bisa memangsa siapa aja, nggak pandang bulu, bahkan termasuk sel darah merah. Nah, ini berbahaya yang bisa menyebabkan kalau sel darah merah kita dimakan sama sel darah putih, selain kita mengalami leukemia karena kelebihan sel darah putih, bisa juga mengalami anemia karena kurang sel darah merah gitu. Lalu yang berikutnya ada hemofilia. Hemofilia ini adalah kegagalan dalam proses pembekuan darah. Jadi orang-orang yang menderita penyakit hemofilia ini biasanya keturunan ya. Darahnya itu kesulitan untuk membeku. Jadi kalau terjadi luka, darahnya sukar untuk membeku. Harusnya ketika dia luka kan tadi trombosit pecah, kemudian dibantu dengan fibrinogen akan membentuk benang-benang fibrin sehingga darahnya kering dan jadi koreng. Tapi kalau di hemofilia agak sulit untuk membekukan darah. Kemudian di sini ada tekanan darah. Jadi kalau gangguan pada tekanan darah ini masalahnya ada di pembuluh darahnya ya. Tekanan darah itu ada yang normalnya itu 90 sampai 120 mm Hg, tapi kalau misalnya ini sistoliknya, untuk diastoliknya 60 sampai 80 mm Hg. Kalau dia darahnya itu tekanannya rendah ya, tekanannya rendah, itu namanya hipotensi ya. Tadi ini saya lupa namanya hipotensi. Kalau tekanannya rendah itu hipotensi, dia sistoliknya di bawah 90 mm Hg dan diastolnya di bawah 60, jadi di bawah normal. Untuk hipertensi ini tekanan darah tinggi ya,
dia ada yang darah tingginya itu hipertensi sedang masuknya, ada juga yang hipertensi berat. Hipertensi sedang itu ketika dia lebih dari normal tapi masih di bawah 160 untuk sistoliknya, kemudian diastoliknya masih di bawah 100 meskipun di atas normal. Nah, ini masih bisa masih bisa ditangani dengan olahraga yang rutin, kemudian mengurangi makan makanan yang banyak mengandung lemak jenuh. Jadi kenapa bisa tekanan darahnya tinggi itu ibaratnya selang, dia ini selangnya mampet, pinggiran dari serangnya itu terlalu banyak lumpur gitu kali ya, jadi jalan buat airnya itu sedikit. Nah, ketika jalan buat airnya sedikit itu tekanannya besar, jadi semakin sedikit ruang geraknya itu semakin besar tekanannya. Sama kayak misalnya kita dikasih tugas dengan waktu yang sedikit mepet, itu tekanannya makin berat, makin besar buat kita. Jadi ketika darah pembuluhnya itu sempit gara-gara kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh, kolesterol, terus mereka itu menghambat atau memenuhi dinding-dinding pembuluh kita, itu jadi jalannya darah sempit. Akhirnya karena jalannya sempit sedangkan jantung terus-terusan memompa darah, kemudian darahnya itu jadi tekanannya besar karena yang harusnya dia udah lewat malah numpuk gara-gara macet gitu ya. Jadi tekanannya besar. Nah, kalau misalnya dia masih dalam kategori sedang, ini masih bisa maksudnya masih bisa ditangani gitu ya dengan olahraga supaya kolesterolnya itu berkurang gitu, atau minum obat. Tapi kalau untuk hipertensi yang sudah berat, ini yang mencapai lebih dari 160 mm Hg untuk di sistolnya, dan diastolnya itu di atas 100 mm Hg, ini agak sulit karena dia udah terlalu berlebihan ya kalau untuk hipertensi yang ini. Jadi ini bisa menyebabkan stroke juga, kemudian sering sakit kepala karena kan darahnya nggak sampai ke otak ya, darahnya nggak sampai ke otak. Susah, lama, bukan nggak sampai sih, lama karena jalannya macet, yang tadi macet itu. Nah, oleh sebab itu kita harus menjaga kesehatan ya. Hidup sehat itu diawali dengan banyak-banyak berolahraga, kemudian makan makanan yang sehat, mengurangi stres, dan minum air jernih ya, air jernih bukan air putih. Jadi harus banyak mengkonsumsi makanan yang sehat, hidup sehat, kurangi stres juga penyakit ya. Jadi kalau misalnya nggak terlalu penting, nggak usah terlalu dipikirkan berat-berat, kita jalani saja yang bisa dijalankan. Kalau terlalu berat ya udah tinggalin aja gitu ya. Yang penting kita sehat, baik jiwa, raga maupun religiusnya juga kita harus sehat. Jadi banyak-banyak mendekat dengan Allah, minta perlindungan supaya di dunia kita tetap sehat, di akhirat masuk surga. Amin. Baiklah, itu dia materi kita hari ini tentang sistem peredaran darah. Semoga ilmu kita bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.